Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk perawatan atau maintenance dari motor induksi 3 pasa. Jadi, perawatan motor listrik 3 pasa itu merupakan salah satu yang paling penting ya di industri karena memang kebanyakan dari penggerak eh, di industri itu menggunakan motor listrik, utamanya adalah motor listrik 3 pasa, sehingga eh, untuk memastikan bahwa motor listrik 3 pasa ini bisa bekerja tanpa adanya gangguan, maka aktivitas maintenance atau perawatan ini penting untuk dilakukan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya untuk melaksanakan proses pengecekan atau perawatan terhadap motor listrik 3 pasa. Di mana motor listrik 3 pasa ini adalah merupakan suatu equipment atau suatu perangkat yang banyak digunakan untuk menunjang proses di industri ya. Biasanya motor listrik 3 pasa digunakan untuk pemutar pompa, blower, dan juga kompresor. Baik, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam rangka untuk pengecekan ataupun melakukan proses perawatan terhadap motor listrik 3 pasa. Yang pertama adalah melakukan pengecekan arus listrik pada motor listrik 3 pasanya. Kemudian melakukan pengecekan isolasi dari motor listrik 3 pasa. Kemudian melakukan pengecekan suhu. Nah, pengecekan suhu, kemudian nanti ada tambahannya, melakukan pengecekan vibrasi ya, vibrasi. Nanti ada kaitannya vibrasi itu dengan posisi bearing dari motor listrik 3 pasa itu apakah sudah benar gitu ya, atau kondisi bearingnya sudah mulai aus, atau kondisi bearingnya sudah mulai tidak normal lagi dan harus diganti. Nah, itu kita melakukan pengecekannya dari pengecekan vibrasinya. Baik, saya akan membahas tentang pengecekan temperatur, pengecekan arus ya, pengecekan arus atau current check untuk motor listrik 3 pasa, di mana kita harus melakukan pengecekan arus listrik ya pada motor listrik 3 pasa untuk memastikan bahwa arus pada motor listrik 3 pasa itu masih normal ya. Normalnya itu kenapa dikatakan normal? Normalnya adalah ketika hasil pengukuran alat ukur atau ampere clamp atau tang ampere ya untuk mengukur arus listrik di motor listrik 3 pasa itu arus yang terukur harus sama dengan arus yang di nameplate itu. Jadi tidak boleh berbeda, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih karena memang settingan dari pabriknya ya, settingan dari pabrikasinya memang sudah didesain sedemikian rupa oleh pabriknya ketika motor listrik 3 pasa ini memiliki arus semisal adalah 10 ampere di nameplate-nya, maka terukurnya juga harus 10 ampere. Kurang lebih toleransinya adalah sekitar 5% begitu. Nah, jadi penting sekali untuk mengecek atau mengetahui arus listrik pada motor listrik 3 pasa ketika dia beroperasi. Ya, apakah hasil pengukuran arusnya itu akan sama dengan yang tertera di nameplate. Jika arus listrik yang terukur ini melebihi dari arus nominal yang ada di nameplate, maka bisa dipastikan ada gangguan pada motor listrik 3 pasa itu. Semisal ketika bebannya itu ternyata bebannya lebih berat daripada yang normal, maka indikasinya adalah motor listrik 3 pasa itu mengalami kenaikan arus dan ini tidak normal. Berarti dari segi bebannya harus diperbaiki dulu gitu ya. Misalnya
Motor listrik 3 pasa ini digunakan untuk menggerakkan konveyor. Ketika diukur, normalnya harusnya 10 ampere. Aktualnya misalnya sampai 25 ampere, berarti ada sesuatu yang salah kan? Sehingga harus dilakukan pengecekan. Biasanya eh, untuk pengetesannya biasanya dicopot dulu dari konveyor atau dari bebannya ke motor 3 pasanya, kemudian motornya itu dibiarkan atau dinyalakan dalam keadaan tidak berbeban. Apakah ampernya masih sama atau berbeda? Misalnya ampernya ketika motor dinyalakan tanpa beban, ampernya sama dengan ampere yang tertera di nameplate, maka bisa dipastikan sebenarnya motornya normal, tapi bebannya ini yang bermasalah, sehingga harus dilakukan perbaikan pada sisi bebannya. Tetapi jika pada saat dinyalakan motor listrik 3 pasa berputar tanpa beban dan arusnya melebihi dari arus yang tertera di nameplate, maka dipastikan motor listrik 3 pasa ini sedang mengalami masalah, terutama pada lilitannya, dan itu harus dilakukan perbaikan. Jadi penting sekali untuk memastikan bahwa arusnya normal. Arusnya normal itu jika arus yang terukur sama dengan arus yang tertera pada nameplate-nya. Nah, nameplate itu seperti ini rekan-rekan ya. Ada di sini kalau tidak salah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada nameplate sebuah motor. Nah, yang teman-teman harus perhatikan itu adalah ampere yang ada di sini. Kalau motor 3 pasanya itu dikoneksi dengan koneksi bintang gitu ya, atau di delta ya, atau di segitiga, dengan disambungkan pada sumber tegangan 3 pasa 400 volt, maka arus arus nominalnya atau arus normalnya adalah sebesar 29 ampere. Artinya pada saat motor ini beroperasi ketika diukur menggunakan tang ampere haruslah ya kurang lebih arusnya sekitar 29 ampere. Semisal 28 ampere, 28,5 gitu ya, atau 30 gitu ya, sekitar 30,5 ampere ini masih normal ya, masih bisa ditoleransi. Jadi kurang lebih adalah di sekitar 29 ampere. Semisal pada saat diukur ternyata arusnya bisa sampai misalnya 35 atau 40 ampere, berarti motornya sedang bermasalah dan harus dilakukan perbaikan. Nah, itu gunanya kalau kita mengecek di arusnya ya. Kemudian kita juga harus mengecek dari insulasinya atau resistan insulation resistant check. Jadi harus dicek isolasi lilitan yang ada di motornya. Nah, ini bermanfaat untuk mengetahui apakah lilitannya masih dalam kondisi baik atau sudah mulai terbakar. Jadi kan di dalam motor listrik 3 pasa itu kan sebenarnya ada lilitannya ya, lilitan kawat emailnya. Apabila lilitannya ini bermasalah, maka hasil pengukuran pada insulasinya akan menunjukkan bahwa isolasinya akan kecil. Hasil pengukuran resistan isolasinya akan kecil, ini menunjukkan bahwa lilitannya sedang bermasalah dan harus dilakukan perbaikan. Kemudian pengecekan suhu. Pengecekan suhu ini biasanya dilakukan pada saat motornya beroperasi. Jadi harus dicek suhunya, kemudian eh, dicocokkan dengan kelasnya, kelas dari motornya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mencocokkan antara kelas motor dengan temperaturnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita mengukur nilai isolasi hambatannya ya dari lilitan dari motor 3 pasa itu. Jadi di lilitannya itu kita bisa mengukur nilai hambatan dari isolasinya.
dengan menggunakan rumus ini ya. Ini adalah R, ini adalah nilai hambatan isolasinya, nilai hambatan isolasi minimalnya. Adalah 1000 dikali dengan tegangan operasionalnya ya, tegangan kerja, kemudian dibagi dengan Q ini adalah tegangan megernya. Nah, meger itu apa sih? Meger adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur isolasi. Nah, ini menggunakan meger. Kemudian dikalikan dengan tegangan kerjanya, kemudian dikalikan dengan faktor keamanan 2,5. Nah, ini alat megernya. Jadi di sini kita bisa setting gitu ya, kita mau pakai tegangan berapa, 1000 volt, 500, 250 volt ya. Semisal kita menggunakan 500 volt. Kemudian nanti ada probe-nya di sini, probe-nya yang akan melakukan pengukuran. Nanti di digitalnya akan tampil gitu ya, tampil angka-angka di mana angka ini satuannya adalah mega ohm. Nah, angka mega ohm ini nanti dicocokkan dengan hasil perhitungannya. Nah, yang tampil di sini adalah contoh meger. Meger itu adalah alat untuk mengukur isolasi dari lilitan motor listrik 3 pasanya. Nah, misalnya kita melakukan pengukuran menggunakan meger nih, menggunakan meger yang gambar ini ya, yang tadi ya, ini meger. Kita melakukan pengukuran isolasi dari motor 3 pasa, kemudian kita menyetingnya di tegangan meger yaitu 500 volt. Di sini ya, 500 volt itu di sini, kita setting di sini. Kemudian menggunakan tegangan kerja pada motornya, jadi motornya itu dapat tegangan sumber sebesar 400. Maka nilai resistan yang normal itu minimalnya berapa? Maka bisa dihitung ya, 1000 kali U dibagi Q, kemudian dikali U dikalikan 2,5 sebagai faktor keamanannya. Masukkan angkanya nilai 1000, kemudian kebetulan tegangan sumber yang digunakan adalah 400, jadi 1000 dikali 400, kali lagi dengan 400, dibagi dengan tegangan megernya. Tegangan megernya yang kita setting adalah 500 volt, maka 1000 dikalikan 400 dibagi 500, kemudian dikalikan dengan 400 dikalikan dengan 2,5. Hasilnya adalah 0,8 mega ohm. Jadi satuannya adalah mega ohm. Artinya nantinya alat yang diukur oleh meger ini harus menunjukkan ya minimal 0,8 mega ohm. Kalau di atas 0,8 itu lebih bagus. Artinya tingkat isolasinya tinggi, itu bagus. Tapi kalau di bawah 0,8 mega ohm, kalau misalnya di bawah 0,8 mega ohm itu tidak terlalu jauh, masih bisa ditoleransi, tetapi sudah menjadi catatan bahwa lilitan yang ada di dalam ini sudah mulai bermasalah sehingga harus dilakukan perawatan. Tapi kalau jauh sekali gitu ya, jauh dari nilai minimalnya 0,8 ini, misalnya 0,4 gitu ya, 0,3 atau 0,2 ini menandakan bahwa lilitannya sudah bermasalah dan harus segera dilakukan perbaikan. Kemudian kita juga bisa melakukan pengetesan vibrasi atau getaran pada motor. Jadi kita menggunakan alat namanya vibration meter. Jadi vibration meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur getaran pada sebuah benda. Nah, di sini ada angka-angka yang menunjukkan berapa besar getarannya ya yang ada di sini ya. Bisa di sebelah sini juga bisa dan di sebelah sini juga bisa. Tapi biasanya yang ditunjukkan oleh alatnya itu yang di sebelah kanan, yang di sini ya. Di situ. Nah, di sini ditampilkan tabel ya, tabel berdasarkan standar ISO 2372 itu untuk mengetahui seberapa besar vibrasinya sehingga bisa dikatakan bahwa motor itu dalam keadaan normal ataupun bermasalah. Nah, misalnya kita sedang mengukur tingkat vibrasi atau getaran pada sebuah motor listrik. Nah, kemudian
digunakanlah alat vibration meter itu, jadi meter vibrasi diukur oleh alatnya, kemudian di digitalnya tertampil angka 0,45. Di alat ukurnya ditampilkan angka 0,45. Nah, pertama-tama teman-teman harus pastikan motor yang lagi diukur, motor yang sedang diukur ini termasuk motor kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, maupun kelas 4. Cara mengetahuinya adalah di sini. Kalau daya motornya itu maksimal sampai 15 kW, maka dia termasuk kelas 1. Kalau motornya itu maksimal sampai 300 kW, maka dia termasuk kelas 2. Kalau dia termasuk penggerak utama atau prime mover gitu ya, itu termasuk kelas 3. Kalau misalnya penggerak utama ya yang lebih besar lagi ya, biasanya kelas 3 dan kelas 4 itu termasuk generator. Jadi kalau prime mover itu dia masuk ke generator. Jadi kalau kelas 3 dan kelas 4 itu masuknya ke generator. Nah, yang untuk motor listrik biasanya kita menggunakan kelas 1 dan kelas 2. Semisal yang kita ukur adalah motor dengan nameplate seperti ini ya, dengan nameplate seperti ini. Di sini dayanya adalah 15 kW atau 15 kW. Berarti dia termasuk kelas berapa? Kan kalau kelas 1 itu kan maksimal sampai 15 kW, berarti dia masuk ke kelas 1. Berarti yang harus kita lihat adalah tabel yang ini. Tabel yang ini. Kemudian kita lakukan pengukuran vibrasi pada motornya, kemudian pada alat ukurnya tertampil angka 0,45. Untuk motor kelas 1, angka 0,45 kalau lihat di sini adalah good. Good itu baik, artinya motornya masih dalam keadaan normal. Gitu. Bagaimana kalau misalnya hasil pengukurannya menunjukkan 2,8 pada motor kelas 1? Masih bisa ditolerir ya, jadi still acceptable, masih bisa diterima gitu ya, masih bisa diterima. Artinya motor masih bisa dikatakan normal, namun perlu dilakukan monitoring. Suatu saat dikhawatirkan motor itu sewaktu-waktu dia akan panas ya, atau getarannya akan tinggi. Kalau hasil pengukuran dari alat ukurnya itu sampai ke 18, nah ini not acceptable, nggak bisa diterima. Berarti motor itu harus berhenti, harus di-off-kan dulu, kemudian dilakukan perbaikan. Nah, biasanya perbaikannya itu pada bearingnya, jadi bearingnya itu diperbaiki lagi. Karena gini, getaran pada motor biasanya disebabkan oleh bearingnya yang tidak balance. Nah, sehingga bearingnya harus dibalance dulu. Atau bearingnya itu sudah tidak normal lagi, maka harus segera dilakukan pergantian bearing. Nah, seperti itu. Jadi, indikasi bagus atau tidaknya bearing itu pada getaran motornya. Oke, kemudian suhu. Ya, suhu ini tergantung pada kelasnya. Kalau kelas A, motor dengan kelas A, maka suhu maksimal yang bisa diterima adalah 105 derajat Celcius. Kalau motornya kelas B, maka suhu maksimal yang bisa diperkenankan adalah 130 derajat Celcius. Kalau motor untuk kelas F, maka suhu yang masih bisa diterima adalah suhu 155 derajat Celcius. Kalau kelas H, maka suhu yang bisa diterima adalah 180 derajat Celcius. Contohnya gini. Ini ada nameplate motor. Motor dengan nameplate seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini nih. KLF, artinya dia kelas F gitu ya. Dibacanya adalah kelas F atau KLF, kelas F. Nah, berarti dia termasuk motor golongan kelas F. Nah, kita lihat di tabel ini. Kalau kelas F, maka suhu maksimum yang bisa diperkenankan adalah sebesar 155.
155 derajat Celcius. Artinya gini, ketika rekan-rekan melakukan pengukuran pada bodi motor, ya, misalnya menggunakan termogan, hasil pengukurannya semisal menunjukkan angka 50 derajat Celcius gitu ya. 50 derajat Celcius itu kan masih di bawahnya 155 derajat Celcius karena motornya itu kelas F. Sehingga masih dikatakan normal. 50 derajat Celcius masih dikatakan normal untuk motor kelas F gitu. Kalau misalnya hasil pengukurannya lebih dari 155, semisal adalah 160 gitu ya atau 170, bisa dikatakan bahwa motor tersebut dari suhunya itu dikatakan tidak normal dan harus dilakukan perbaikan. Kemudian apalagi di sini ada namanya International Protection 54 ya, ada tulisannya di sini. International Protection 54 adalah angka 54. Apa artinya angka 54 di sini? Bahwa motor ini sudah didesain oleh pabriknya itu memenuhi standar International Protection angka 54. Artinya angka 54, jadi teman-teman bisa melihat tabel indeks proteksi di sini atau internasional proteksi di sini ya. IP 54. Berarti angka pertama adalah 5, angka kedua adalah 4. Kalau teman-teman perhatikan di sini, angka pertama adalah 5 adalah perlindungan terhadap debu, angka kedua adalah 4 terlindung dari air yang datang dari segala arah. Artinya gini, motor dengan nameplate ini, dengan indeks proteksi adalah 54, maka motor ini punya kemampuan untuk terlindung terhadap debu dan terlindung dari air yang datang dari segala arah. Artinya, kalau misalnya lagi bersih-bersih gitu ya, jadi di area itu ada motor dengan indeks proteksi 54, kemudian dilakukan pembersihan menggunakan air, dan air ini secara tidak sengaja itu tersemprot ke bodinya motor, maka tidak ada masalah karena motor ini sudah didesain untuk indeks proteksi 54. Artinya motornya itu sudah terlindungi dari air ke segala arah. Artinya kalau bodi motornya disemprot tuh nggak ada masalah, kecuali motornya dicelupkan ke air. Nah, itu bermasalah karena indeks proteksinya tidak mengcover atau tidak memproteksi sampai kalau motornya harus ditenggelamkan ke dalam air. Tapi kalau disemprotkan air nggak ada masalah gitu. Selama motor ini memiliki indeks proteksi 54. Kemudian perawatan motor yang lainnya nih di sini biasanya adalah rewinding atau penggulungan ulang. Ini terjadi kalau misalnya lilitan pada motor itu sudah kebakar gitu ya, sudah terbakar, nilai isolasinya sudah rendah, motornya sudah panas, melebihi dari kelasnya, kemudian digunakan untuk pengoperasian selama 24 jam penuh, 7 hari selama seminggu, sehingga motornya itu terbakar. Nah, kalau sudah demikian, maka yang dilakukan adalah corrective maintenance. Jadi, motornya itu dilakukan perawatan secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Hal yang harus dilakukan adalah satu-satunya adalah dengan cara mengganti lilitannya dengan lilitan yang baru. Nah, kita menyebutnya dengan menggulung ulang atau dalam bahasa Inggris itu rewinding. Jadi kita harus rewinding lagi. Akan tetapi dipersyaratkan ya bahwa speknya harus sama antara lilitan yang sudah digulung dengan pabrikannya itu harus sama untuk menjamin bahwa arus yang ada di dalam nameplate itu masih sama dengan yang dipabrikan. Karena pada saat penggulungan ulang, jika speknya sudah tidak sama dengan pabrikannya, maka parameter yang ada di nameplate itu sudah tidak sama lagi. Nah, jadi memang harus sama nih
diameter kawat emailnya harus sama, alurnya harus sama gitu ya, jumlah lilitannya harus sama gitu ya, dan sebagainya. Semua harus sama dengan pabrikannya, harus mengikuti pabrikan. Kalau ingin parameter yang ada di nameplate-nya sama dengan hasil pengukurannya. Itu memang salah satu resiko jika kita melakukan penggulungan ulang. Nah, kemudian pergantian bearing. Pergantian bearing ini jika pada saat kita melakukan pengecekan vibrasinya atau getarannya itu tinggi sekali ya, maka harus dilakukan pergantian bearing. Barangkali bearingnya itu kan sudah mencapai lifetime-nya. Semisal bearingnya itu mempunyai lifetime 10.000 putaran. Artinya kalau sudah 10.000 putaran dia harus diganti. Nah, biasanya kalau nggak diganti, maka bearingnya itu akan menunjukkan gejala-gejala seperti getaran yang tinggi. Jadi memang harus segera diganti. Jika nilai getarannya dari alat ukur vibrasinya itu cukup tinggi, itu harus diganti. Kemudian balancing motor. Balancing motor itu adalah untuk memastikan bahwa bearingnya itu masih sejajar pada asnya ya. Artinya putaran dari motornya itu lancar, tidak ada hambatan apapun. Balancing itu adalah memastikan bahwa bearingnya itu tetap pada posisi yang semestinya sehingga tidak terjadi getaran pada saat beroperasi. Jadi jika bearingnya tidak pas atau tidak balance terhadap as motornya, yang terjadi adalah getaran. Getaran ini nanti yang akan menimbulkan gesekan. Gesekan ini nantinya akan menimbulkan lecet pada lilitannya, nanti akhirnya lilitannya akan terbakar dan ini sangat merugikan ya. Jadi memang pada saat pergantian bearing harus dipastikan bahwa bearing yang sudah diganti, yang sudah dipasang ini posisi asnya itu sejajar dengan as pada rotornya. Jadi harus sejajar pada rotornya. Kalau sudah sejajar, maka getarannya itu hampir tidak ada ya, nol gitu ya, getarannya nol. Cara paling gampang untuk mengetahui bahwa bearingnya itu sudah sejajar pada poros motornya itu gampang sekali. Ketika bearingnya sudah dipasang pada asnya atau poros motornya, kemudian dipasang kembali pada bodi motor, kemudian coba diputar porosnya. As motornya itu coba diputar. Kalau putarannya lancar, berarti posisi bearingnya sudah center ya, sudah presisi. Tapi kalau misalnya putarannya itu seret gitu ya, nggak lancar, itu tandanya posisi bearingnya itu masih belum presisi. Jadi harus dipastikan bahwa posisi bearing terhadap as motornya itu harus presisi. Itu untuk memastikan bahwa bearingnya itu tidak ada getaran. Nah, jadi kalau misalnya bearingnya sudah presisi terhadap as motor atau poros motor, maka dipastikan getarannya itu tidak ada. Nah, itu harus dipastikan pada saat melakukan maintenance atau pengecekan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana cara untuk maintenance atau melakukan pengecekan dan perawatan pada motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.